luas. Kalau di kota itu isi semua. Beda semua. Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, karena pagi hari ini dari 2 bulan sebelumnya sudah kita konsep, sudah direncanakan oleh keluarga besar Larangan untuk berkunjung bersilaturahmi ke Kawah Kecamatan Belimbing, merupakan sebuah anugerah dan kehormatan bagi kami untuk sharing dan saling memberi dan saling menerima. Dan perlu kami ketahui bahwa selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat sehat dan nikmat sempatnya, bahwa kita juga semuanya sesungguhnya adalah belajar ya. Walaupun kemarin mungkin Pak Haji mendengar, Pak Nasrullah mendengar sudah lihat bahwa ternyata Belimbing itu masuk ranking yang 100, itu masuk ranking 13 nasional di indeks pelayanan. Jadi kami juga berproses, masih banyak sebenarnya yang belum kita gapai, belum kita capai, karena memang kita tidak akan merasa mengeluh, tidak ada penyelesaian dengan hanya mengeluh ya, sehingga tidak ada akar pun rotan bisa jadi. Itu yang pertama. Selawat dan salam semoga Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan beserta rombongan yang saya hormati, untuk menambah berkah silaturahmi kita. Marilah kita berwasilah membaca suratul Fatihah agar kegiatan kita menjadi amaliyah kita, menjadi tambahan pundi-pundi amal kita yang punya makna dan nilai soleh dan soleha, serta menjadikan kita untuk selalu memperbaiki diri, bermuhasabah agar setiap hari harus ada kebaikan amal yang harus kita perbuat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, ala niyatina wa hajatina wa maqsudina bil qabul wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan yang saya banggakan dan saya hormati, bahwa untuk melakukan perubahan-perubahan itu perlu fondasi yang kuat, perlu semangat yang kuat. Mungkin kalau panjenengan sering mengisi ceramah mesti nama-nama ini yang pasti sudah paham semua. Cuman sekali lagi bahwa semangat untuk melakukan perubahan-perubahan itu perlu yel-yel ya, yang menyemangati. Bahkan Pak Haji mendengar itu karena studi tiru tanpa bermaksud mengintervensi kewenangannya di Kawah Larangan. Kalau kami di Kawah Belimbing harus buat semangat perubahan, makanya ada yel-yelnya. Mungkin jadi kan bisa dilihat di YouTube-nya Kawah Belimbing, walaupun tidak sempurna ya. Jadi paling tidak nanti baik dari penyuluhnya, dari penyuluh PNS-nya maupun dari KWA sendiri, itu harus ditanamkan semangat untuk berubah. Dan semangat untuk berubah itu adalah berangkat dari roh kita yang kita tancapkan dalam sanubari kita. Dan itu sesungguhnya bukan menggurui panjenengan semua, Pak Haji Mendara, adalah untuk kontrol visi kita ke depannya. Sesungguhnya bukan hanya Kementerian Agama dan KUA, dan itu dilakukan oleh kementerian-kementerian lain. Makanya setiap institusi itu biasanya kan punya moto, punya yel-yel perubahan. Maka jangan nanti sepulang dari sini Pak Haji Mudenar dibantu Bapak Ibu mungkin buatkan yel-yel yang menarik, mungkin sesuai ke budaya lokal. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Madura, betul. Tentu yang budaya lokal kalau publiknya yang dilayani sana mungkin bisa jadi campuran, boleh. Kalau kami kan di tagline dan di proyektor kami kan sudah ada di sana ya. Ya kalau kami contoh ya, kami ya sebelum kita lakukan yel-yel dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Kepala Kecamatan Larangan, kita anggap aja nggak usah terlalu serius, yang penting dapat gitu loh, dapat
ada sesuatu yang dibawa nanti ke Kawah Larangan, dan Bapak Kepala Kantor Budaya Agama Kabupaten Pamekasan itu harus ngasih bintang 5 pada jenengan semua yang mau berinisiasi dan kehadiran ke sini. Saya pikir jenengan udah semangat juangnya itu bagus dan perlu di top up terus gitu, bukan hanya yang 10 saja atau data ya. Jadi kalau Blimbing ya, tahun 2019 itu Blimbing sudah punya moto, bayangkan, dan bukan karena kawah revitalisasi. Jadi kalau Blimbing sudah saya buatkan waktu itu saya masuk sini itu 2018 ya, 2018 bulan Juli ya, langsung saya buatkan moto karena sebelumnya kan nggak ada. Ya, sebutkan contohnya kalau ketika kita apel itu atau ketika rapat, kita selain menyebutkan yel-yel perubahan di zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi, kita juga yel-yel di mutu layanan. Misalnya kalau Blimbing harum melati, hangat ramah bagi umat, melayani sepenuh hati, itu menjadi ruh itu. Nah, bahwa ya selain kita punya mutu ikhlas beramal, ya itu tadi melayani sepenuh hati tanpa pamrih ya. Mungkin nanti bapak-bapak bisa foto yang ada di sebelah kami karena memang ruangannya terbatas dan insya Allah kalau semuanya terbatas, tidak ada yang berlebih dengan ruangan, lahan parkir, kemudian untuk menempelkan ini aja kita masih keterbatasan ruangan yang lebih-lebih insya Allah sama dana karena biografis kami sama. Jadi sekali lagi untuk menanamkan ini agar tidak berputar-putar, terus semangatnya jenengan itu harus ada. Nah, kalau yang umum ya di kementerian lain termasuk di Kementerian Agama, dan saya lihat sampai di, ya mohon maaf, kami baru datang maghrib dari Trawas kemarin yang rakornya asosiasi penghulu itu memang ngalah dengan ada semua, tidak ada yang semangat juangnya itu menggelora ya. Contohnya mestinya kan setiap ada forum pimpinan kita yang di atas kita itu selalu menggelorakan perubahan-perubahan ya kepada yang lebih baik ya. Bukan karena kita ingin dinilai tadi yang disebut indeks kepuasan lain, bukan hanya itu, karena memang itu sudah menjadi kewajiban kita gitu. Jadi misalnya salam perubahan yaitu salam, atau jenengan punya konsep lain yang bisa menarik boleh ya nanti. Kemudian yang penerapan ZIWBK dan WBBM itu ya kita gelorakan ketika mengatakan salam perubahan dijawab oleh audiennya salam. Kemudian yang kedua, kalau ZIWBK zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi, bukan bebas korupsi, biasanya yang salah itu bebas dari korupsi ya. Itu yes pasti bisa gitu. Semangat artinya optimis gitu agar tertancap di mindset kita itu positif terus ya. Dan kita kan tidak hanya orientasi yang bersifat material, ada yang immaterial atau non material yang kita tadi di awal ya. Semoga silaturahmi kita ini membuahkan hasil, paling tidak ya punya nilai ya pahala dan ganjaran di hadapan Allah, karena semuanya kita untuk bersilaturahmi dan menimba ilmu, sharing dan pengalaman dan wawasan. Insya Allah juga Kabupaten Makassar mungkin belum ya, karena ini bukan hanya kawah. Kalau Kota Malang saya sebut tadi sejak 2019 kita sudah melakukan itu ya, pembenahan baik dari sisi mindset, orientasi kita dalam bekerja, insya Allah sama lah, kita diklatnya juga sama, tapi kan terapannya ini yang sering meleset gak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh konseptor kita ya. Salah satu diantaranya kita kalau kerja nggak semangat, kita kalau kerja tidak orientasi hasil, pokoknya asal kerja, perlu ada kegiatan. Hari ini kita sudah menghasilkan apa itu nggak pernah kita pikirkan. Makanya saya sampai kita tulis ya budaya malu di papan kita itu, agar kita itu malu pada diri kita tanpa karena ditegur oleh pimpinan
sekali lagi poinnya ya, yang pertama kita harus punya mindset yang bagus dengan menanamkan jiwa ruh semangat perubahan dengan praktek yel-yel di setiap forum. Apakah kalau di Kawal Larangan sudah rutin apel Senin Pak? Belum kali. Nah, padahal itu instruksinya sekjen loh sebenarnya. Ya semua kalau perlu penyuluh gitu loh. Penyuluh yang pah juga ikut ya. Kalau kita ya sudah sebelum ada instruksi dari sekjen kita sudah melakukan ya, karena memang kita paham dulu di aturan kepegawaian. Bahkan kalau perlu hadir ke KUA kayak pagi begini apel pastinya, menyampaikan apa yang mau dikerjakan, kemudian pulang mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya hari ini. Sama kalau kita sekitar kita petani, kita nyuruh nyangkul sawah kita, sudah dapat berapa sampean? Kan diawasi hasil pekerjaannya itu. Maka kita ditanamkan dalam diri kita. Jadi sekali lagi mindset awal kita bahwa kita tidak hanya orientasi materi, tapi juga orientasi hasil, output, dan apa hasil kita yang kita lakukan hari ini. Jadi itu sebagian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti banyak dialog dan mungkin banyak sharing tadi sesuai arahannya Pak Kepala KUA ini. Mungkin nanti bisa ke JFP saya, JFT saya, atau KUA Blimbing maksudnya, agar kemudian bisa banyak hal yang perlu ini, dan mungkin ada yang nggak bisa diterapkan ya. Mungkin diterapkan tapi tidak bisa diterapkan secara vulgar. Saya pikir tidak perlu meniru yang hal-hal yang mungkin, contohnya infrastruktur ya. Infrastruktur kita ini kebetulan kan, kalau kita kan memang ikut launching yang KUA revitalisasi yang dengan fasilitas itu ya, yang materinya sudah saya kasihkan kepada Pak Haji Modena, bahwa memang kalau kita melihat untuk tahun ini nggak seperti yang generasinya KUA Blimbing 2021. Infrastruktur kita itu dianggarkan sekitar 175 dari Jakarta, bukan Kemenak sini. Kemudian belum yang bersifat penambahan fasilitas IT ya, alat IT, peningkatan kualitas layanan itu banyak sekali yang diberikan. Ya diasumsikan ya mungkin lebih dari 250 bahkan lebih. Tahun ini berapa? Ternyata sekarang infrastrukturnya cuma 30 juta. Nah, mungkin kalau yang di Pamekasan, kalau nggak salah Akong aja kayaknya ya, satu aja itu, dan itu pun nggak pernah dimentor sampai ke pusat. Nah, kalau kami semua pegawai kami ini sudah dimentor ke Jakarta langsung. Pas zaman COVID itu biasa PCR antigen terus naik pesawat kan kayak itu. Nah, jadi sekali lagi hal yang mungkin nggak bisa ditiru nggak apa-apa, tapi sesungguhnya yang berkenaan dengan pelayanan publik excellent itu sesuai dengan Undang-Undang Layanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 itu. Nah, salah satu diantaranya itu adalah dengan merubah mindset kita, orientasi pekerjaan kita, kemudian mengevaluasi hasil pekerjaan kita itu ya harus kita jalankan. Jadi bukan mengikuti karep kata orang Jawa itu kita, tapi berdasarkan konsep pelayanan publik yang prima. Insya Allah di beberapa instansi di kementerian di Kabupaten Pamekasan sudah ada yang menjalankan. Nah, salah satu diantaranya lolos CI BBK, atau bahkan pengukuhan sampai wilayah birokrasi bersih melayani. Karena ada 2 tahap. Jadi tahapannya harus lolos CI dulu, zona integritas dulu, dan BBM, baru kemudian pengukuhan penilaian lagi, yaitu wilayah birokrasi bersih, bebas dari korupsi. Mungkin itu agar saya juga mau mengetahui keinginan-keinginan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan dan panjenengan semua bebas, jangan karena hanya Pak Kepalanya. Saya pun juga tidak bisa apa-apa,
menyambut jenengan. Bahkan saya juga minta kepada JFT, JFP dan PAH. Kebetulan kalau sini dulu kita pernah kerjasama dengan BNN. Kalau yang PAH itu, yang bidang narkoba, langsung dengan BNN kabupaten memberikan sosialisasi tentang bahayanya narkoba itu bagi remaja. Kalau yang bagian dengan ini Basnas ya kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah tentang pembentukan UPZ di masjid-masjid. Kemudian kalau untuk yang ekonomi umat, kita ya mencoba untuk dengan Basnas mengentas masyarakat yang terlilit utang dengan rentenir gitu, kita kikis itu ya. Walaupun memang tidak semuanya, karena memang Basnas dan UPZ yang ada di Kementerian Agama Kota itu dengan berbatas waktu. Bahkan untuk penempatan pilot projectnya kebetulan tidak di Kawah di Blimbing, tapi ada di wilayah Kecamatan Sukun yang menjadi unggulan di penilaian zona integritas, yaitu Korea Sakinah. Termasuk bantuan-bantuan kita arahkan ke sana. Mungkin itu Bapak Ibu, dan agar lebih familiar maka kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Nasrullah Badenar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sa'roni, Ahmad Sa'roni. Yang saya hormati semua penghulu, penyuluh, staf. Kalau di Madura PTT, kalau di sini apa istilahnya? Pegawai tidak tetap itu. Kalau mungkin sama ya. Mungkin sama. Yang saya hormati dan saya banggakan. Ada PTT-nya? Oh, enggak ada. FO yang ada. Oh, yang saya banggakan dan saya yang saya banggakan teman-teman penyuluh, teman-teman staf, teman-teman pengawas, teman-teman Dharma Wanita, teman-teman PTT yang dari KUA Kecamatan Larangan yang hadir pada saat ini. Dan ini jumlahnya insya Allah 14 atau 15, karena satu penyuluh PAIH itu tidak bisa karena berhalangan dan sakit. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat sempat yang oleh Allah kita takdirkan untuk berkumpul di sini tempat dalam rangka studi tiru. Kalau yang besar itu tidak memungkinkan. Lihat dari pintu aja tadi sudah tidak bisa. Saya tanya LCD-nya itu berapa? 40 juta gitu. Murah banget. Itu ya, BOP-nya kalau di Larangan itu hanya sekitar 21 ya. 1 tahun itu dipotong PTT. Ini 48. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Pertama saya menyampaikan salam kenal dan salam terima kasih dari Bapak pimpinan kami, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Mawardi,
dia menitipkan salam buat Bapak Kepala di sini pada saat pertemuan kakak kemarin, dan tidak bisa ikut berpartisipasi untuk hadir ke sini. Cuman dia nitip salam untuk Kepala KUA di sini dan menyampaikan terima kasih karena surat permohonan studi tiru diterima dengan baik, dengan senang hati. Buktinya saya diterima saat ini. Yang kedua, saya memperkenalkan bahwa teman-teman yang ikut di hari ini, stafnya di KUA Larangan itu hanya ada 2 yang PNS, 2 PTT, penyuluh PNS-nya itu 1, penyuluh non PNS-nya 8, kepala merangkap penghulu 1. Jadi itu SDM-nya. Kami hadir ke sini itu atas dasar inisiatif bersama teman-teman untuk studi tiru. Karena bagaimanapun kita perlu untuk mengorek referensi dari KUA yang layak untuk dijadikan referensi. Dan pilihannya itu jatuh pada KUA Belimbing. Dan harapannya dari kami itu adalah minimal nanti mindsetnya itu yang berubah. Walaupun secara strukturnya tidak berubah, secara fisik tidak berubah, tapi mindset kita, mindset kerja kita, kalau dalam bahasanya Kemenak itu pegawai jangan jadi pesuruh, baru bekerja kalau disuruh gitu. Kalau bahasanya Kemenak. Jadi mindset memang penting gitu. Ini biasanya muncul dan terus berkobar itu kalau diasah dan diasuh. Jadi memang harus ada motivator, harus ada motivasi. Kita kesini itu, butuh ruhnya untuk membangun mindset itu, membangun untuk bergeloranya untuk maju. Karena persoalan pelayanan tupoksi itu insya Allah se-Indonesia sama tupoksinya. Yang berbeda itu adalah gelora yang muncul itu ya, dan di budaya kerjanya yang barangkali itu perlu diasah terus, diasah terus, dikaji, dibangkitkan. Nah, itu. Itu. Yang kedua, kita berharap dan kesediaannya Bapak Kepala KUA Kecamatan Belimbing, saya kemarin itu sudah menyampaikan melalui WA setelah sambutan ini kita akan lakukan telusur bahasa saya. Telusur itu adalah yang dharma wanita ke dharma wanita, yang kepala, yang merangkap penghulu, yang penyuluh ke penyuluh, yang operator ke operator itu. Jadi nanti pas langsung itu. Dan dari hasil sharing itu nanti bisa disampaikan di sini. Nah, itu mungkin intinya seperti itu. Dan kita tidak membuat reng-rengan atau kisi-kisi untuk minta itu. Jadi lepas aja, layaknya kekeluargaan, bebas mau nanya apapun itu bebas, kecuali jangan menanya bagaimana caranya menikah lebih dari 1. Itu tidak boleh nanya itu, apalagi digaung-gaungkan karena saya bersama istri. Dan perlu diketahui juga Bapak Kepala, di KUA Larangan itu potensi IT-nya sebenarnya berpotensi, sudah tidak gaptek gitu. Jadi semua penyuluh itu luar biasa itu, penyuluh staf kami itu juga luar biasa. Dan hadir ke sini ini dalam rangka itu, diantaranya yang kami tekankan memang di bidang IT-nya.
kita walaupun di sana secara fasilitas kurang, tapi minimal kalau sudah ilmunya dapat, barangkali nanti sedikit demi sedikit ada cara untuk memenuhi itu. Jadi misalnya seperti pendaftaran online, konsultasi online. Jadi sekarang sudah penyuluh misalnya tidak harus hadir ke masyarakat, cukup sudah melalui WA untuk konsultasi berbagai hal terkait dengan tupoksinya yang ada 13 itu kalau tidak salah 12 ya 12 konsultasi itu, karena di Madura terus terang masih belum ada pendaftaran nikah online, juga belum ada itu. Jadi nanti titik tekannya di itu. Nah, jadi di sini kami mau belajar untuk itu sehingga nanti di wilayah kerja kami bisa dipraktekkan sedikit demi sedikit. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan besar harapan, bimbingan dan arahan dari semua elemen yang ada di sini, dan mudah-mudahan segala bimbingan itu menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kemajuan dan tugas kita di wilayah kerja kami di KUA Larangan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjawab salamnya Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Pamekasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang untuk mewujudkan cita-cita yang agung dan mendapatkan penilaian itu memang perlu proses ya. Dan memang perlu kolaborasi, nggak bisa nggak kerjasama antara tim yang ada di KUA ya, termasuk dan wanitanya. Kan Pak Kepala KUA kan nggak bisa kerja kalau dicelatu terus sama istrinya ya. Iya, kan biasanya kan logika umumnya itu kita itu kadang kakean karep tapi bondo cupet kan itu. Besar pasak daripada iya, biasa gitu. Itulah yang harus kita bisa mengukur ya. Jadi sekali lagi termasuk belum saya ceritakan kenapa sampai KUA Blimbing ditunjuk revitalisasi. Bahkan Hajanang kan hanya Jawa Timur itu. Bahkan ya alhamdulillah ya Blimbing masih kemarin yang masuk 9 indeks kepuasannya 8. Tapi ternyata Pak aku mau belajar loh. Kepala KUA sih mau belajar ke saya, padahal saya indeks saya nomor 13 ya, indeks KUA Blimbing. 100 KUA se-Indonesia gitu maksudnya gitu loh. Nah, dan kenapa kita ditunjuk? Ya, tadi Pak Kepala KUA Larangan sudah ngomong, tolong yang Pak dibantu Pak Kepala KUA di bidang IT-nya itu. Karena kan banyak yang free, banyak aplikasi-aplikasi yang free. Seandainya panjenengan punya gagasan inovasi, ya misalnya nanti untuk Pak Lurah, untuk Pak Kepala Desa Kecamatan Larangan apa, gampang Pak Lurah, rakyat sampean gini. Nah, jadi nanti kalau perlu ada keluarga besar kayak gini, audiensi ke Pak Lurah ini, di kerutuk kayak gak apa-apa, silaturahmi gitu loh. Banyak mungkin punya program apa atau konseling atau di bidang IT. Contohnya tadi mungkin prioritaskan daftar online. Kan selama ini mungkin kalau di pedesaan kan nggak mandiri, biasa dibantu mutin. Jadi insya Allah rakyat kita itu usia produktif sudah banyak yang cerdas kok. Bahkan yang bisa buat konten-konten kreator sendiri kan sebenarnya. Apalagi hanya daftar nikah, mudah kecil gitu loh. Saya yakin meniru Jogja KUA Sewon itu Pak Madenar, ternyata yang menggunakan yang shooting tiap hari untuk ada pernikahan kantor di shooting, itu adalah bukan pramubaktinya atau ASN-nya, tapi adalah Pak. Bahkan dia melakukan inovasi-inovasi, misalnya buat goal form untuk menguji kesadaran zakat misalnya, langsung. Sekarang kan hampir tidak ada keluarga yang nggak punya Android, WA punya semua ya.
mungkin via ormasnya NU, Muhammadiyah, atau kemudian lembaga-lembaga keagamaan, pesantren. Insya Allah kalau masyarakat pedesaan itu lebih mudah Pak Haji mendengar. Kalau kota itu memang egonya tinggi. Ya termasuk ini hari ini ternyata penyuluh PNS-nya itu ada tugas ini. Padahal sudah saya adikku bolak-balik gitu ya. Ada tugas untuk program BIAN gitu, di kecamatan. Ya. Bahkan juga penyuluh-penyuluh yang lain itu biasanya ada kegiatan karena ada aktif yang di Lasmu dan Lasnu gitu kan, dia aktif semua kegiatannya. Kalau di perkotaan memang agak padat, makanya ya contohnya kenapa mestinya kan saya hadirkan di sini, mereka melayani semua. Tadi jenengan keseluruhan jenengan itu ada pengeluaran mau jobloan, penghulunya paling nggak ada, paling di jomblo oleh FO itu, padahal kan nggak boleh aslinya karena penghulunya kemanten gitu. Nah, itu contohnya, bukan berarti nggak ingin jenengan. Biasanya kalau formasi lengkap seperti Sampang, APRI Sampang kemarin kan lengkap ya. Ternyata Pak Kepala Kemenak Kota Malang nggak bisa karena ada kegiatan. Pak Kasih juga ada kegiatan. Di akhirnya karena teman-teman juga memberikan pelayanan, ya kesulitan untuk dihadirkan di sini semua kan mengganggu pelayanan. Ya. Walaupun Jumat itu sesungguhnya hari yang relatif sepi, tapi ternyata pelayanan kita padat. Jadi sekali lagi, insya Allah banyak yang didapat oleh jenengan. Hadir ke sini ini merupakan apresiasi yang sangat tinggi dan jarang. Padahal panjenengan kawal larangan bukan kawal revitalisasi. Yang kesini itu kawal revitalisasi rata-rata. Ya, yang kesini sesama kawal revitalisasi. Ya contohnya kayak APRI Sampang, di Sampang kan sebenarnya ada revitalisasi, cuman kan mungkin aksinya nggak seperti kita, ya sehingga kan ya tak tanya belum gabungnya. Oh iya itu yang perlu di TL yel Pak Haji mendengar. Termasuk mungkin penyuluh mau buat yel mau. Nah, kalau kami penyuluh nih yang Pak Haji mendengar seperti Muharram, mau hari raya, di samping ada kegiatan rutin seperti pertemuan itu, membuat konten-konten di YouTube gitu. Jadi kita upload. Itulah kenapa KWA Blimbing sampai dibuat ditunjuk sebagai KWA revitalisasi. Padahal yang disurvei oleh shipper mystery shippernya atau ada pengunjung yang tanpa ketahui oleh kita, dia melakukan pengamatan termasuk kepada publik yang dilayani. Jadi indeks kepuasan layanan memang kita gelorakan, sehingga ya contoh setiap pengunjung nanti di KWA Larangan mengaktifkan Google Review-nya. Nah, pemohon layanan yang walaupun mungkin gak pernah ke KWA, sampaikan oleh penghulu atau kemudian yang hadir atau kepada Pak Mutin, suruh masyarakat sampean ngasih bintang 5 ke KWA Larangan. Itu pasti pengaruh ke kemenaknya, termasuk Kemenak Kota, karena KWA di kota itu memang seperti itu ya. Jadi sekali lagi yel dibuat nanti. Kalau yang umum adalah yang saya sebutkan tadi, salam perubahan, salam ZI, WBK, WBBM, yes pasti bisa. Kalau Kota Malang, kemenaknya ya Kemenak Kota Malang, senyum, sehat, nyaman, unggul dan maju. Terus KWA Blimbing, harum melati, hangat ramah bagi umat melayani sepenuh hati. Selain konten-konten pembinaan disebut, itu terus digelorakan itu. Ya memang kalau tidak mengikuti kompetisi ZIWBK memang yang untuk apa buat kayak itu. Tapi kan akhirnya kan lemah syahwat gitu, nggak punya gira gitu, nggak punya gira untuk memajukan institusi kita. Ya paling tidak kita ya kayak mau pentas kan kita pupuri gitu loh. Ya kita juga sering kok Pak Haji Madena sekali-kali ke pantai bareng ya, dengan wanita lengkap ya, dengan keluarganya semua ke pantai, versi lengkap itu loh. Kita rekreasi gitu ya, sama. Iya.
sekarang itu tribulanan gitu ya. Jadi itu, jadi harus buat yel-yel konkret langsung ya. Bahkan kalau kami di FGD langsung saya minta semua KUA spontanitas harus membuat itu. Jadi ada yel-yel umum yang saya insya Allah juga diperlukan di Pamekasan tadi, salam perubahan itu, dan ZIWBK, WBBM, yes pasti bisa itu dua. Kalau lokalnya nanti kan lokal Kawal Larangan dan lokal Kemenang Kabupaten Pamekasan. Tapi memang terus terang ya, contoh ketika puas ke pelayanan kita, ada pemohon layanan itu ngasih amplop, ya mohon maaf Bapak Bu, semua pelayan di Kawal gratis, terima kasih atensinya, dan sudah kita pampang di media-media kami gitu aja. Bahkan di Kota Malang itu pernah dengan Pak Yai Marzuki Mustamar itu ditegur, apa, kita kan punya program penolakan di kegiatan gratifikasi nikah, dan kita kampanyakan di alun-alun. Mau sampai kampanye di Pamekasan, jangan memberikan amplop kepada petugas. Jangan memberikan, itu kan mungkin kiai ngomong lah dulu gitu. Kita sempat diprotes oleh Pak Yai Marzuki Mustamar, nggak usah action gitulah gitu loh, gitu sampai begitu kan. Jadi kita penghulu-penghulu kota itu punya program penolakan gratifikasi nikah, apa singkatnya lupa. Jadi kita untuk di Kawah Blimbing kita kan menggunakan WA Center ya. Jadi WA yang otomatis nyantol di SIM web yang kita kirimi. Yang kita kirimi nomor billing ya. Billing yang untuk ke bank. Kemudian selamat sudah terdaftar, segera membawa berkasnya. Karena mereka daftar tanpa bawa berkas kan, mereka udah daftar tadi. Kemudian juga kita ada konten terima kasih tidak memberikan hadiah kepada petugas layanan KUA. Petugas layanan itu termasuk adalah yang DFO, yang memberi layanan duplikat, yang memberi layanan itu di kantor, atau bagi petugas yang contoh hari ini ke manten. Jadi mantennya sudah punya di WA-nya, mereka udah tahu dia bahwa kita meminta, bukan tulisan terlarang dibukanya, terima kasih untuk tidak memberikan bingkisan apapun kepada petugas yang hadir. Alhamdulillah. Ya. Itu kata teman Lampung, wah ya itu yang sulit ditiru Pak. Bahkan ya sering, ya saya sendiri melakukan. Ya karena senangnya dilayani dengan kita di sini. Ya walaupun begitu singkat, karena kan kebetulan Bapak Ibu tipologi kita itu kan dulunya A turun ke B. Jadi mantennya 1 tahun itu terakhir 2021 itu malah turun ke B itu 1127. Sebelumnya 1270. Sebelumnya 1300. Sebelumnya 1400. Pernah juga 1500 gitu. Jadi frekuensinya ya iya, jadi memang, tapi ketika tipologi KUA dengan jumlah N begitu, maka kompleksitasnya persoalannya tinggi. Contoh ya, kita nggak tahu, pernah ternyata Wakil Menteri Keuangan mantu, gitu, nggak tahu kita. Ternyata dia COVID. Nah, karena memang regulasinya setiap pelayanan di masa COVID sudah positif COVID, maka ditun. Nah, karena di Menteri Keuangan di bidang anggaran sering membantu Kementerian Agama Pusat, orang-orang dirjen telpan, ya apa itu loh, aturannya kan gitu lah, dan mantennya itu sudah menerima, tapi pihak orang sekitarnya nggak menerima. Sampai kepala dinas kesehatan, gimana taruhnya loh? Jenengan kan tim gugus-gugus penanganan COVID di tingkat kota loh, gimana kan dari COVID mau melaksanakan gimana? Contoh itu konflik of interestnya ketika di daerah bukan di daerah jumlah penduduknya dan heterogenitasnya itu. Jadi mohon maaf ya,
Yang di PRRI telepon, Pak Kawas, saya kok dapat telepon dari ini loh. Loh kemarin sudah nerima Bapak anggota dewan, bukan anggota dewan kota, tapi di PRRI gitu. Jadi yang orang dirjen ya kita loh, yang buat regulasi kan dirjen, kenapa kita harus melanggar gitu loh. Untung di sini yang kasih gimana nih, kan Gus kasih gitu. Bukan berada itu. Jadi yang mempengaruhi itu contoh bahwa banyak yang tabrakannya kayak gitu. Tidak memenuhi syarat dia ini. Bahkan dia komplain di medsos. Bukan kita zero komplain, tapi kita action penanganannya yang dikomplain itu. Gitu. Insya Allah jenengan kalau buka di Google reviewnya Kawah Blimbing banyak yang nyelatu, yang nyalah-nyalahkan ini. Mereka tidak memenuhi syarat. Contoh Pak Kepala Kawah Kecamatan Larangan, selain masalah tadi yang itu Wakil Menteri itu, Kawah Blimbing itu dengan screening yang kuat, ketika orang mau isbat kita tidak ngasih keterangan tidak tercatat, ternyata kan banyak masalah hukum dia. Dan kita tolak bolak-balik, bahkan kita sudah telepon sampai ke Mahkamah Agung Pak. Jadi lebih banyak mudorotnya Pak ketika pengadilan agama mensyaratkan orang isbat itu harus ada keterangan kawah tidak tercatat. Contoh peristiwa yang kami tolak itu bahwa ternyata tahun 95 dia ada pernikahan siri dan si suami ini ternyata punya istri dan itu pegawai. Lah kalau kami nyulit keterangan gitu kan malah kami keseret ke sana. Mari walaupun kami tidak ikut dipidana atau penipuan atau kong kali kong atau menerima gratifikasi. Tapi kan 95 saya juga tidak di sini, ya. Masih kuliah dengan Pak Mudenar dulu gitu ya. Tapi kan banyak kawan yang mau dan saya nggak mau karena itu berefek hukum. Gitu. Dan saya telepon langsung ke Paman, ini mohonlah diperjuangkan di PTA agar pengadilan itu tidak menjadikan persyaratan tidak tercatat sebagai persyaratan untuk isbat. Cukup Pak Lurahnya atau dia sendiri membuat pernyataan mutlak. Pernyataan mutlak itu kalau di portal banyak Pak benar. Jadi dia tidak nikah tercatat. Cukup Dukcapil dia buat pernyataan bahwa dia tidak mencatat pernikahannya. Padahal ketika tidak tercatat itu adalah bias persoalan, bukan tidak tercatat ya karena dia tidak ada masalah, maka nggak bisa dicatat saat itu loh. Maka kita contoh itu ya. Oh itu udah sampai dengan PA kita berdebat ya. Udahlah, punya nilai maslahat. Hakim pengadilan itu punya otoritas, itu cerita tentang persoalan Pak dan masih berkembang terus Pak Haji Mudenar. Mungkin dijenengan karena kecil nggak akan ada gitu. Nah, tapi bagi kami tiap hari gitu. Bahkan kemarin penghulu kami nge-share di grup itu ternyata ada permohonan yang tidak tercatat tadi cuma mau nikah ya apa gitu. Ya mestinya dia berubah dulu Dukcapil menjadi perawan atau jejaka walaupun dia sudah beranak pinak tulis saja. Kita lihat fakta dulu. Kalau tertera di KK dan di KTP-nya nikah tidak tercatat bias pokoknya. Kita akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu. Jadi sekali lagi dengan segala kompleksitas persoalannya, memang ketika kawah-kawah di perkotaan itu mungkin tadi Bapak Ibu perlu solusi apa yang dilakukan kawah ketika orang Kementerian Keuangan minta seperti itu. Ya saya diskusi dengan pimpinan dengan ini, oke, 1 meter itu sudah off the record tapi tadi itu kan udah. Ya tak suruh ijabnya ini tanda tangan langsung pergi saya. Jadi itu terpaksa saya memenuhi dan saya melanggar aturan kan sebenarnya. Tapi karena off the record itu sudah. Habis 4 bulan kemudian mengundang Pak hadir ke pernikahan resepsi saya. Sekak teko aku bisa jalan. Di freezer gitu. Nah, jadi orang Kementerian Keuangan, orang Pemkot, orang ya karena dia kan bidang anggaran yang tahu betul tentang petanya itu tadi, gengnya itu. Mungkin itu agar lebih banyak ilmu yang didapat, silakan Bapak Ibu untuk langsung ke lapangan
Dan mungkin ala TV-nya mungkin ada kopi, ada teh, silakan ada di sini ngambil itu ya. Kalau yang suka ngerokok mungkin di luar, karena kena no smoking area di sini kita ya. Walaupun saya dulu dengan Pak Haji Mudera suka ngerokok dulu sih, kakak kelas. Ya, saya pikir itu. Saya kebetulan kelahiran di Sumeneb. Saya dari pondok pesantren 6 tahun di Anokoya di Hulu-Hulu. Kemudian kuliah di Surabaya. Kemudian karena saya Katut Babon, ngerti Katut Babon Bu ya. Kemudian Katut Babon orang Malang, ya akhirnya SK saya diturunkan di Malang ya. Ya sudah ngaji di Malang. Ya saya pengangkatan tahun 2000. Dan untuk kepala KOA baru jadi kepala KOA 2009 Pak. Tapi walaupun kami nggak jadi kepala, tetap menjadi inisiator, yaitu perubahan-perubahan. Walaupun saya tidak ditunjuk agen perubahan, pasti ada sesuatu yang baru. Dan setiap, alhamdulillah Pak Haji Mudana, setiap KUA saya tempati, bisa ditanya Pak Hadiri juga yang satu angkatan beliau, pasti saya warisi, entah tadi mindset, infrastruktur, atau peninggalan IT. Ya kebetulan alhamdulillah untuk Kota Malang kan dulu pionirnya penggunaan aplikasi SIM-Kah desktop, berbasis desktop. Dan kita dengan Mas Aris itu ya sering kongko-kongko, termasuk tadi teman-teman yang menjadi Evo di sini juga pejuang-pejuang lama sebagiannya. Dan jadi sekali lagi memang Kota Malang itu menjadi pionir penggunaan pelayanan bertransformasi digital, walaupun ala-TV kata baca pesantren. Nggak ada yang sempurna, nggak ada fasilitas urunan. Beli print PLK itu kita urunan dulu. Dan waktu itu 7 juta printnya toh waktu itu ya. Tapi kalau sekarang kita ada 4 ini ya. Dapat dari Jakarta, beli sendiri dan pengadaan. Ada 4 di ruangan saya ada, di ruangan admin ada, di ruangan penghulu dua-duanya menggunakan itu semua. Karena NB kan dari itu. Jadi sekali lagi tidak berarti wah yang saya lihat ini semuanya serbanya Pak, tapi perlu perjuangan dan tertatih-tatih. Kebetulan saya Korla PKOA sejak jadi kepala KOA itu saya memang ketua pojanya kepala KOA dan penghulu, dan saya pernah nalangi untuk LCD, PC, pinjer waktu itu 2011 loh, belum familiar pakai pinjer waktu itu. Ya terintegrasi dengan buku tamu digital yang waktu itu langsung ada PC centernya di KUA. Jadi setiap 5 KUA di kota itu, termasuk TV di depan itu bukan untuk ini, itu adalah saldonya yang nggak rusak. Kalau KUA lain kayaknya rusak itu. Saya pikir itu Pak Haji Mudana, dan mungkin tidak hanya secara lesan, mungkin bisa minta data nanti, termasuk SOP KUA yang kita bahas kemarin yang di Terawas itu, monggo nanti minta ke FO, sudah ada ya, mungkin untuk perbandingan, nggak usah diambil semua, atau nanti kasih email, nanti kita dikirim via emailnya gitu aja, nggak usah di ini, mudah. Jadi sekali lagi KULM kan punya IG, punya fanpage, punya Twitter, yaitu bahkan kita juga tambah sepengetahuan kita, ternyata background, padahal kan menurut kami itu belum maksimal. Wajah depan kita itu loh, sama orang-orang dirjen dijadikan background sosialisasi, yaitu kreasinya KUA, bukan gambarnya, tapi mentor kalimat-kalimat itu, tapi yang dibangun KUA Blimbing. Kita juga heran ya, karena kami juga sering upload selain DEB, SIMBI, kita harus rajin. Bahkan Bapak Ibu yang bagian operator, foto yang runtuh-runtuh itu loh ya, yang runtuh-runtuh itu jangan yang baik ya. Itu tipsnya orang Jakarta. Yang rusak sangat tampakkan kerusakannya KUA larangan gitu loh. Mungkin ada talang sing seyek atau gimana, yang di FB itu loh ya, tolong gitu ya. Ya jangan tampakkan jelek api gitu. Sudah Pak, tapi tidak turun-turun. Wah gitu. Perlu dikawal perencana dan perencana sama yang mungkin kasubagnya mungkin kasubag dan Pak Kasih gitu. Rencana jalan Pak. Dan termasuk, mohon maaf ya, saya cerita lagi, revitalisasi KUA Blimbing gak ditunjuk Pak Kasih, gak ditunjuk Pak Kamenang, gak ditunjuk Bidang, gak ditunjuk Pak Kakang, langsung list by name Jakarta. Serius. Enggak ngelobi. Lobbynya tadi IG, fanpage. Jadi kegiatan KUA kita bros terus, upload terus. Tadi yang jelek
foto jelek, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Termasuk kalau PAH punya inovasi, bebaskan aja Pak Jember. Yang penting bukan melanggar aturan negara, melanggar syariat ya. Mengadakan halaqah apanya aja. Misalnya dengan Ibnu kerjasama Ansor, lepas saja apa-apa. Itu upload. Walaupun ya terus terang, kami itu sebenarnya sudah minta Pak Camat, Pak Kapolres misalnya tentang, ayo Pak Kapolres saya kerjasama bidang data jaringan narkoba. Ya sampai sekarang nggak dibeli, malah kita kasih, nanti kita kerja dengan BNN, misalnya pengedarnya di kecamatan Beling itu berapa sih, di mana titik simpulnya, yang pengguna di mana. Ya tapi lagi-lagi ego sektor. Memang kan mereka mungkin ya ada yang ditutupi kan memang. Sistemnya beda Pak dengan yang di sini. Ya kita kan open. Gue mau tanya berapa cuman kelemahannya, contoh lagi ya kelemahan kita. Kita ini sekarang nggak ditembusi di pengadilan yang nikah di kawah blimbing, yang cerai 1 tahun ini loh, kita nggak tahu, nggak diberi tembusan. Saya juga geleng-geleng sama pengadilan karpe opo. Nanti kalau ada pemohon ternyata udah cerai, udah jadi komplain pihak pakai pengacara, waduh kita kena lagi. Kenapa kau mengurangkan duplikat? Ini sudah cerai, waduh. Akibat PA nggak ngasih ini. Sebenarnya idealnya mungkin Pak Madara mungkin ya, contoh ya penyuluh yang gerakan keluarga sakinah datang, mungkin bukan radius jarak, radius 10 tahun, keberhasilan win-winnya misalnya. Kemudian yang cerai berapa, yang bisa diislah berapa, ya jadikan proyek aja, nanti bisa kerjasama. Insya Allah kalau di pedesaan memang agak lebih akrab. Kalau perkotaan memang bolak ganti camat, ganti lurah, ganti wali sulitan ya. Karena kan kita kelurahan, bapak lainnya dengan dilarang. Di sini bukan kepala desa, lurah, camat ganti, Pak Kapolres ganti, dan ramil ganti, nggak sampai setahun udah bingung ya kan untuk dan kita ketika rakor itu memang ya paling tidak di mini lokal karya itu, tapi itu pun yang datang babin kantik masa bukan Pak Kapolres gitu, sehingga nggak bisa ini. Ya kami udah walaupun keluar tolong ayo kita ke instansi lintas sektoral di tingkat kecamatan, adaan pembinaan mental di puskesmas. Penduduk kita kebetulan 220.000. Berapa larangan? Satu kelurahan itu 35.000 penduduk, 35.000 penduduk kecamatan itu. Kemarin presentasi Ibu Camat itu 220.000, 200.000 bukan 20.000 itu. Makanya perkawinannya lebih sering. Lah iya itu lebih penduduknya padat. Lebih banyak yang undang lagi. Yang kemarin ya misalnya yang 1127 itu yang manggil itu 800 lebih. Jadi yang lain kantor gratis. 20%. Iya. 800 manten yang PNBP itu dibagi 3 penghulu. Ya lah sama, jumlah jenengan 400. Jadi 800 dibagi 3. Jadi kalau saya nggak ke manten ya ikhlas beramal gitu. Saya pikir gitu ya. Nanti anggap aja rumah saya nggak ada sekat. Ditanya aja yang bolong-bolong dilihat. Ini saya juga nggak tutupi. Contoh arsiparis, kearsipan kita itu belum kita coba untuk digital nanti rencananya. Itu memerlukan itu semangat juang tinggi gitu. Masalahnya kan nggak ada anggaran. Jadi semua register yang lama-lama. Kebetulan pernikahan di sini Bapak Ibu tercatat sejak tahun 1923. 1923 itu sudah ada KUA. Tahun berapa ya? 1923 sudah ada KUA. Dan itu kita scan, kita masukkan di aplikasi. Kebetulan Kota Malang punya tergandeng ke PTSB Kemenak Kota, ada namanya Temanmu. Bisa dicek nanti di kita semuanya ya, yang operator biar ini ya, ada wawasan, ada pengetahuan. Bahkan saya berharap kepada teman-teman PAH itu, kata Pak Kepala tadi ada yang bidang IT-nya bagus, monggo berinovasi. Mudah kok, tutorialnya apa? Tanya sama Mbah YouTube ya. Terima kasih.
selanjutnya dipersilakan biar tidak terlalu banyak kata saya. Ceritanya nanti ketika ada temuan apa bisa ditanya nanti. Bisa langsung ke teman-teman yang di lapangan ataupun bisa langsung ke saya. Dan silakan. Mungkin ada yang ditanya. Nah, mau ditanya ya. Ada barangkali teman-teman. Atau langsung ke lapangan dulu. Ya contohnya hari ini juga sebenarnya saya habis duhur ada pertemuan dengan Pak. Ternyata ada Pak Amanullah Kemenang. Penghulu sudah kumpul. Padahal juga pagi siang ini kami juga mau rapat penghulu untuk Pak LZI. Ngerti Pak LZI? Kontribusi penghulu-penghulu Kota Malang dalam menggerakkan zona integritas. Itu tadi tolak amplop, tolak berkat itu. Kalau berkat itu kasihan yang di kau. Iya. Mungkin kita langsung, mungkin ada yang mau tanya, yang Pak, monggo, yang penyuluh PNS. Pak siapa Pak? Hah? Pak Abdul Hanan itu harus koordinir penyuluh yang. Iya. Sebetulnya kadang juga di sana sudah. Terus. Sesuai dengan tupoksinya, tapi kadang-kadang dia jalan tempat. Oh. Iya. Ya kendalanya kembali ke masyarakatnya sendiri. Kadang-kadang diundang nggak datang. Memang harus banyak identifikasi gitu. Iya. Kan biasa ketika nggak bisa kita paksakan. Ya contohnya tadi saya sudah kan sebenarnya kami nggak putus asa ketika Pak Lurah ganti, Pak Bu Camat ganti, ini camatnya ganti. Saya aja untuk mengadakan mungkin ya belajar ya mungkin kalau masyarakat Larangan kan religius banyak yang alumni pesantren. Kalau perkotaan itu Pak, saya ngajak ke ASN kecamatan dan lurah untuk belajar Al-Quran, kan sing gelem ya, gak ada repot Pak ya. Contoh, tapi kita nggak putus asa, tetap kita bisa ajak penyuluh juga Pak. Punya inovasi lah. Ya, enggak kan jangan dipaksakan. Jadi fungsional Pak, lebih besar tunjangannya fungsional. iya. Berbanding lurus dengan kinerja kan memang. Iya. Ya itu. Saya pikir itu. Monggo kalau ada mau tanya. Iya, silakan Pak. Dengan EBI yang di sana Pak. Yang EBI ya. Iya. Kalau Pak EBI dulu. Sistem beda Pak dengan yang di sini. Kenapa kok Di sistem? KUA itu di sana. Passwordnya saja nggak tahu. Passwordnya. Operatornya di Bimas. Di Bimas. Ya Bimas yang sangat otak. Tolong. Nanti untuk alokasi perbaikannya kayaknya di sana itu di lotre ini bagian tahun ini bagian ini begini. Seperti itu. Bukan berdasarkan kebutuhan. Kalau Bukan sama- berdasarkan kebutuhan. kalau Larangan mau rempak masa diprioritaskan dua? Saya sudah berapa kali ngupload yang seperti itu, tidak bisa, Nggak. tidak keluar, tidak bisa. Bisa, jangan putus asa, bisa. Nanti kamu ngerti tak yang kuning. Tiap bulan ganti passwordnya, tiap bulan ganti passwordnya itu. Iya. Kok bisa? Ya, bermasalah kalau aja bulan ganti itu. Tidak bisa. Jadi jangan putus asa, insya Allah mungkin kan pola komunikasi dan cairnya komunikasi antara operator dan kasih Bimas, insya Allah itu. Untuk Pak Ilyasan ya telepon itu kan sangkatan saya. Namanya saja. Pindah kemana? Pindah ke haji. Haji, kasih haji. Kasih haji malah ya. Ya mentang-mentang kemarin berangkat terus delegasi. Saya insya Allah tahun depan ya, semoga ya. Kemarin juga disebutkan lagi sama Pak ini, sama Pak Marom itu. Iya. Mudah-mudahan nggak ada ujian. Iya. Amin. Amin. Barangkali silaturahim kan tahu. Ya iya. Kami termasuk yang nggak berangkat kemarin ya. Iya, jadi jangan pesimis tetap ini. Itu mungkin pola komunikasi kasih dan kooperator di KUA juga dan bakwa KUA. Bahkan kalau mungkin perencana operator ULP sama PPK itu kan selalu harus bersinergi. Kalau kami loh ya. Contoh tadi saya tidak bermaksud bercerita yang macam-macam yang berkenaan dengan saya KUA Blimbing. Tidak sayanya KUA Blimbing direkomendasi revitalisasi kan sudah bilang tadi saya tidak oleh Pak Kemenang, bahkan tidak ditunjuk, mau disingkir-singkir tadi. Tapi karena brandnya udah di Dirjen udah oke semua, nggak bisa diudik gitu. Ya mohon maaf cerita, mungkin Pak Jono sudah ceritakan ketika pembangunan itu loh, beliau kan PPK ini biar saya nggak pesimis, bukan membuka rahasianya kota, bukan. Nggak berkunjung sama sekali, bayangkan, pantas banget kan enggak kan?
Padahal beliau PPK dan ada ininya kan. Kalau Ada CCTV-nya. bukan PPK, apa namanya, KPA, bukan PPK. KPA itu pengguna. Iya. Tapi saya nggak putus asa Pak. Ini menyangkut tadi kok dirubah-rubah deh, enggak bukan. Bahkan bukan Kawasi ini yang ditunjuk, bro. Klojen maunya ditunjuk. Nggak, ya nggak boleh dijadikan kasih. Saya bukan saya nggak mau pindah. Aturan Menpan RB, penghulu media nggak boleh dari kasih karena turun pangkat itu. Derajatnya turun pangkat. Itu. Tak itu kan. Bukan berarti, berarti Bang Indonesia kan Pak Roni, berarti Pak Kawa Bliming jago lebih. Bukan, ya contohnya tadi itu. Bayangkan. Kasihnya jadi dilempar kok. Karena miskomunikasi, ada misunderstanding. Banyak hal itu. Contohnya, gak pernah kunjung sekalian, langsung ngekek kasih, bayangkan. Nah itu tadi istighosanya saya kuat itu. Hah? Iya, ya mantap itu, gitu loh. Itu kan pengasahan spiritual itu loh. Iya. Jadi mungkin penting ya, ngaji kitab itu penting. Dan kita tuh juga dari dulu di pesantren kita bergumul kita cari konten-konten yang sekiranya langsung bisa dirasakan oleh publik, bukan hanya di kajian knowledge-nya, tapi aplikatif gitu loh Pak. Jadi agar kita tidak muspro, tidak sia-sia, ya kita memang harus punya insting gitu, insting perubahan hati gitu loh. Jadi kalau hasil jeripaya jenengan dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya sampai Pak Kepala Desa mengapresiasi karena aksi-aksinya teman-teman penyuluh dan KUA, nah tentu kan nanti sampean Pak Kepala Pak Ibun bantuan Pak Ibun, AC Pak Ibun, pasti dikasih serius. Dan ini ceritanya teman-teman yang ikut revitalisasi serius. Bahkan Sidoarjo itu dikasih anggota dewan gazebo itu mahal kan, gazebo itu 40 jutaan ya. Cuman saya mau minta gazebo nggak ada tempatnya itu. Tapi itu pun saya harus atas sepengetahuan Pak Kemenag. Saya kan walaupun bisa nggak saya lakukan kalau sekiranya nanti menimbulkan problem dengan Pak Kepala Kemenag gitu. Saya hindari. Walaupun Pak Kemenag kadang salah ya saya diam aja. Itu aful iman aja udah gak apa-apa sekali. Udah pada berkonflik ya itu. Ya kebetulan saya Bapak Ibu Ketua Asosiasi Penghulu saya. Ya. Sehingga saya harus bisa membaca ritmenya beliau-beliau ya, kasihnya yang Pak Menaknya ya, walaupun saya punya keakraban dengan beberapa anggota dewan saya nggak memanfaatkan itu. Nah yang di Bindar Blitar kebetulan juga karena terlalu dekat dengan ketua DPRD sehingga sering melakukan langkah yang offset gitu. Menurut pimpinan tetap kita harus sami'na wa ata'na karena kita ini bagaimanapun tetap prajurit yang menjalankan tugas di lapangan. Ya, saya pikir itu. Silakan yang operator ke ini, yang EB mau tanya gimana uploadnya itu. Ada yang nanya. Coba Pak, ayo lanjut. Penyuluh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tiga hal yang disampaikan tadi berkenaan dengan IT. Mungkin ini lebih tepatnya nanti ke lapangan. Mungkin saya sampaikan di sini juga tentang Google Review itu. Google Review itu apakah kita itu membuat aplikasi khusus atau memang di Google Map-nya itu yang di review gitu. Pertama, yang kedua itu tentang daftar online itu sampai di mana? Artinya kami itu kemarin itu mencoba membuat QR langsung diintegrasikan, langsung dilingkan ke SIM card itu. Tapi itu kan kami maunya kalau Anda kan bisa begitu di QR itu langsung di semua kolom itu sudah tertera larangan gitu. Jadi begitu QR langsung larangan tinggal ngisi desa itu. Kalau saya yang kemarin itu Pak ya cuma sampai di Jatim itu, sampai di provinsi. Jadi provinsi yang ngisi, kabupaten yang ngisi. Nah, kalau memang ada nanti ilmunya langsung ke lapangan.
gimana caranya kalau begitu langsung QR langsung itu yang terdaftar yang masuk ke langsung ke singkahnya larangan. Iya. Gitu. Terus tentang WA link ke singkah itu sangat baik begitu kalau sudah terdaftar atau didaftarkan ke singkah ada link ke WA pendaftar nikah gitu. Nah itu juga mau ilmunya juga itu Pak. Apakah itu begitu orang itu mendaftar secara online sudah punya link sudah terintegrasi ke singkahnya larangan ke KUA atau bagaimana itu Pak? Mungkin itu saja diganti. Untuk yang SMS center tadi ya, itu kebetulan kita memfollow API dari dulu yang desktop ya. Jadi kita menggunakan vendor Mas Aris ya, yang menggunakan WA bisnis gitu ya, WA bisnis. Jadi WA bisnis yang nanti bisa ditanya ke teman FO ya, gimana aplikasinya, prakteknya gimana. Memang dulu tahun 2019 sebelum SIMKah web diwajibkan ke kita, bahkan desktop diharamkan, kita sudah bisa menlinkkan di desktop itu kita bisa ngirim online otomatis ke web ya, dan berbarcode langsung. Cuman karena memang vendor SIMKah web Jakarta melarang, bahkan efeknya bukan hanya kita yang dilarang, adalah nick itu berpengaruh, validasi nick yang kita lakukan itu berpengaruh kepada kinerja kita. Karena ketidakberhasilan Menteri Agama, maaf ya, Kementerian Agama, operator Kementerian Agama dengan SIAK itu kan nggak nyambung. Alasannya edaran Dirjen Dukcapil dilarang akses, padahal kayaknya BPJS bisa akses sampai sekarang itu. Dulu awal-awalnya isu dari BPJS. Jadi sekali lagi untuk SMS Center itu kita gandolkan menggunakan Iya, WA bisnis. Bahkan jenengan kalau mau tanya nanti tanya ke tutorialnya di mana? Di YouTube mungkin ada. Kalau enggak nanti memang ada biayanya dengan Mas Aris ya. Tapi untuk itu terotomatis kepada link pengaduan masyarakat itu, pengaduan masyarakat. Jadi ketika nanti di WA Center itu selain mengenai SIMKah juga ada persyaratan wakaf, persyaratan daftar pernikahan luar negeri, kemudian persyaratan legalisir, duplikat, otomatis semua itu ya. Nah, sehingga memudahkan publik. Bukan tidak mungkin nanti teman-teman penyuluh kecamatan Larangan itu membuat aplikasi via WA bidang konseling ya, bidang konseling keluarga atau remaja ya. Bukan tidak mungkin bisa jadi kan diuji coba dengan yang kalau sudah punya basis IT, pengetahuannya, mindset pemikirannya, insya Allah di opsi-opsi di WA bisnis itu kan ada semua itu ya. Tinggal jangan ini. Kemudian yang untuk Google Review, itu nyantol yang di EBI itu. Kan ada di EBI itu memang oleh orang-orang di Mas Islam disantolkan di searching mappingnya kan sudah ada di situ. Jadi kita hanya menggunakan itu. Selain di Google Review itu saya cantumkan ke WA saya. Jadi di samping di Google Review juga kita mencantumkan di IG-nya KUA. Jadi orang-orang luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri yang ada di wilayah Blimbing, bahkan kami juga, Pak, saya tolong dipandu mau daftar online. Jenengan panten mana? Papua Pak. Lah semua enggak apa-apa wis itu. Bukan panten sini tapi minta pandu ke Kak Blimbing deh, sudah tak apa udah. Dia mungkin nemunya di Google Reviews gitu. Bapak atau Mbak mau di mana nomor kami? Di ini, ketemunya kami di IG-nya KUA Blimbing. Ya sudah kita pandu. Walaupun kita nggak ada kepentingan. Kan toh yang kita layani kan tusinya Kementerian Agama. Ya sudah itu. Kadang dari Nepal, Pak, saya nikah siri gimana caranya? Ya saya jawab gitu aja. Tahu dari mana? Dari IG. Ternyata nggak ada yang memang dari Google. Yang dipakai nomornya kantor atau nomornya
Nomor saya. Kenapa? Karena khawatir kalau yang Kawa Center teman-teman ada yang nggak bisa jawab nanti. Contohnya pernikahan dengan orang Nepal, Pak. Tidak bisa. Pak Kepala harus punya 2. Seperti saya bukan gagagan renteng ini, saya punya ada 2 dan 3-nya 8 semua. Sama Pak. Sama. Kenapa? Kalau nggak 8 aplikasinya menyerah gitu. Contoh kartu digital berat itu. Kartu digitalnya SIMK itu berat itu. Kalau sama hanya RAM-nya 4, apalagi data terbatas, baru mau nyerah kayak karuan. Akhirnya itu tadi, ya saya taruh di sini. Ya. Jadi, bagus-bagus semua. nah ya. Tapi kadang punya teknologi canggih, tapi tidak bisa memanfaatkan ya. Banyak kan? 0, Cuman lihat TikTok, YouTube, sama apa itu ya, tidak dimanfaatkan. Ya. Yang sudah ke rumah saya insya Allah tahu. Ya saya juga pebisnis juga. Tapi itu tadi ada garis debarkasinya. Ya macam-macam udah. Di HP saya itu macam-macam. Segala urusan selesai di sini ya. Mau transaksi seret ya sudah di sini saya itu. Gitu. Jadi ini untuk melayani WA Center, ada yang pegang yang FO. Sementara untuk yang rumit-rumit ya, karena memang banyak yang kayaknya harus dari Basul Masail, sehingga di Google Review saya taruh yang saya itu, yang langsung saya gitu loh. Jadi itu mudah kok, insya Allah. Kalau dengan modalnya semangat, nggak boleh putus asa tadi, nggak boleh kendor walaupun rehabnya nggak dikasih. Terus terang ya, semangat ya. Ya saya waktu kepala Kawal Waru dapat bantuan dari provinsi. Lalu Pak Kemenak dipindah ke Kedung Kanai Karpe ya. Waru belum sertifikat gitu ya ke saya. Itu tadi brandingnya saya kan bagus dengan kami, dengan ini. Saya dengan dirjen, dengan orang Anwil. Tidak orangnya. Ganti pejabat pun pasti kami diingat gitu loh. Ganti diingat terus. Ya, jadi main di IG, di Google Review, ya WA Center itu untuk komunikasi dengan ini. Mungkin itu. Yang Bapak sebelah tadi mau tanya apa dengan? Oh iya. Coba di Google Review itu ke nomor saya langsung gitu. Makanya saya kasih wajah saya biar nggak KUA nggak apa-apa. Tapi bener nggak Pak ini Pak KUA? Bener. Pak iya. Iya. Itu. Iya, langsung aja ya. Jadi di area mana yang jenengan mau pembelajaran monggo. Kalau memang bahkan bagi KUA yang ASN-nya terbatas kan memang disuruh memanfaatkan PAH kan. Silakan, kalau walaupun PAH saya nggak hadir, kebetulan yang kegiatan seperti ini ya sekarang juga ada kegiatan dia. Dan PAH kita itu juga aktif di beberapa forum-forum itu. Ya kemarin juga ikut itu yang lomba itu penyuluh itu yang kreatif itu juga ya. Kebetulan pokjanya Blimbing juga pokjanya PAH kota gitu ya, Kota Malang gitu. Iya. Saya pikir itu monggo langsung aja nanti disambung ya. Iya. Kalau Ibu Darmawanita kemarin kita ada itu pap smear itu gratis dengan Win itu tadi. Ada juga ya. Iya, cuman nggak sempat ngadakan di sini. Di Win ditempatkan, Malang Raya ditempatkan di Win. Iya. Kalau di sana di kantor IPI. WIDI langsung ya, kantor Ikatan Dokter ini ya. Bidan. Monggo. Silakan kalau itu kopinya dulu ada kopinya kok, kopi teh.